Di video kali ini kita akan belajar yang namanya networking model. Dalam pembelajaran kali ini kita akan bahas konsep networking model, TCP IP model, encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir adalah OSI layer model. Nah, yang pertama kita akan bahas konsep networking model. Pengertian dari konsep itu untuk terjalinnya proses pertukar data. Untuk diperlukannya aturan yang dapat mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Aturan tersebut itu dinamakan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standar networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standar networking model itu ada dua, TCP IP model dan OSI model. Kita lihat di sini sebelum ada open networking model. Masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Lalu setelah ada open networking model, pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama. Contohnya jika vendor satu menggunakan networking model TCP dan vendor 2 juga harus menggunakan networking model TCP. Tidak boleh berbeda. Sekarang kita akan bahas TCP model. TCP atau IP model itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi layer. Secara dokumentasi, TCP IP model ini terdapat 4 layer, namun pada dalam real network TCP IP ini terdapat 5 layer. Kita lihat di sini ada yang namanya application layer pada TCP IP model. Application layer itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi untuk mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Contoh dari service application layer seperti HTTP, UDP, SSH, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya transport layer. Fungsinya adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mekanisme. Lalu di sini ada yang namanya network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat. Yang terakhir ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fiturnya pada data link ialah PCS, frame sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer.
mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Lalu ada yang namanya encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation yaitu sebaliknya. Lalu yang terakhir ada yang namanya OSI model. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 84, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Pada OSI model ini tidak jauh beda dengan TCP/IP model. Yang membedakan pada TCP/IP pada layer application, di sini OSI model terpecah menjadi 3 layer seperti itu. Untuk perbedaan OSI model dan TCP/IP, untuk cara kerjanya hampir sama dengan TCP/IP.